4 bulan. Itu pas ide dulu ya produk. Saya merinding beneran asli, demi Allah saya merinding. Nah, iya, gitu ya. Jadi saat itu saya menghadiri seminar di Cibinong yang sebagai pembicara adalah Bu Murni. Pertama kali saya berkenalan dengan beliau yaitu di Cibinong. Saya terharu, takjub luar biasa karena seorang yang mohon maaf yang sebagai tukang gosok ya, cuci, gojek kok bisa meraih mobil dalam 4 bulan. Bapak Ibu, saat pertama kali sebelum tanggal 28 April itu saya bergabung, leader saya datang ke rumah saya beserta istrinya, saya mendapatkan peluang usaha. Saat itu adalah saat dimana saya sedang nganggur, Bapak Ibu. Saya itu sempat ke Bekasi, muter-muter ke Harapan Kita, itu ke ruko-ruko saya datangin dengan teman saya. Mau ngapain? Kan saya pengen usaha apa? Catering, Pak, Bu. Yang dalam pikiran saya adalah orang kebanyakan berkata bahwa catering itu adalah usaha yang terbagus. Saya datangin satu ruko. Yang paling minimal harga sewa per tahun adalah 65 juta. Bisa bayangin gimana? Cuma ruangan tok 65 juta. Belum karyawan, belum baku kursi segala macam. Saya mikir, aduh gimana ini cara mau usaha? Udah saya nganggur. Nah pada saat itulah leader saya Mas Ivan dan Desti datang ke rumah saya memperkenalkan sebuah produk. Saat itu adalah eco racing, jadi nggak ada produknya ya. Eco racing yang diperkenalkan. Mindset saya cuma satu, bagaimana saya menjalankan usaha di mana produk yang akan saya tawarkan adalah bermanfaat bagi semua kalangan. Pak, kalau eco racing kira-kira buat perempuan masih bisa dipakai? Bisa. Laki-laki? Yang di desa bisa dipakai nggak? Bisa. Yang di luar kota? Bisa. Orang kaya? Bisa. Orang menengah ke bawah? Bisa. Itu udah simpel saya, Pak. Ini produk bagus untuk semua umat. Akhirnya saya join. Ya, saat itu join pertama kali reguler, sama seperti Bu Murni. Jadi di saat itu di Cibinong saya bertemu dengan beliau. Oh, alhamdulillah rupanya saya mindsetnya salah. Mindset saya di mana produk ini bisa disebarkan ke semua orang dengan berjualan. Nah, dengan pembelajaran Bu Murni, saya salah. Saya akan merapikan jalan. Akhirnya apa? Bulan ke-8 saya jual mobil pertama. Bulan ke-12 mobil kedua. Bulan ke-13 mobil ke-4, mobil ke-5, terus. Yang namanya saya sudah dapat 6 motor, 6 mobil, Pajero, umroh terus. Nah, jadi sama mindsetnya seperti Bu Murni bilang. Kalau kita informasikan kepada orang, gak usah peduli. Nanti takut gagal, nanti takut malu. Aduh, gak usah. Keluar Bapak Ibu dari rumah, mindsetkan saya keluar agar saya bisa menjadi wasilah untuk manfaat orang lain. Itu aja. Nah, jadi Bapak Ibu harus mindsetkan itu pada saat keluar. Gak usah Bapak Ibu berpikir bahwa saya nanti dapat gak ya, saya nanti closing gak ya, gak usah. Ya, yang penting menjalankan saja. Nah, yang saya lakukan adalah 3 cara, Bapak Ibu. Saya selalu informasikan kepada tim. Apa? Promokan diri, promokan produk, promokan kegiatan kita. Nah, Bapak Ibu silakan lakukan. Kenapa saya dapat Mesir? Tiba-tiba Bapak Ibu malam-malam hari Kamis itu saya dapat telepon. Halo, can you speak English? Ya, siapa ini? Kok nomornya nomor orang luar? Saya nggak tahu ini nomor siapa. Yes, saya lagi di mobil, Bapak Ibu. Akhirnya sebentar saya mau merapat dulu. Ya, akhirnya saya menepi, saya ngomong. Dia pengen tentang korasi itu apa? Kayak gimana? Oh ya, ada WA nggak ada? Ya, saya WA aja nanti. Ya, akhirnya saya menguasai bahasa Inggris ya. Hari Kamis saya komunikasi. Hari Jumat dia minta dikirim produk 8 buah. Hari Sabtunya dia telepon lagi. Gak usah ngirim, saya mau ke pabrik. Mau ke pabrik? Iya, saya kira bohong-bohongan ini penipuan ini. Kan banyak penipuan di Facebook ya? Iya. Saya, ini beneran kemarin? Iya, saya pengen ketemu ownernya. Oke, siap kalau itu. Hari Minggu saya cari
tiket. Saya nggak pernah. Ternyata dia sudah booking tiket. Ini saya sudah booking first class, Bu. Bapak Ibu bayangkan, orang Mesir datang ke sini 3 orang first class. Bisa dibayangkan ini orang kayak apa ya? Kayak banget kan ya? Ternyata memang dia seorang pemilik perusahaan ekspedisi terbesar di Mesir. Alhamdulillah. Jadi dalam waktu kurang dari seminggu tuh orang Mesir datang ke Indonesia. Saya perkenalkan Pak Febrian. Alhamdulillah berkelanjutan, mereka deal. Jadi ya sampai saat ini saya dianggap orang kantor sebagai top ekspor terbesar di luar negeri. Mudah-mudahan terus berkelanjutan karena ini kontraknya sampai 5 tahun. Amin. Karena nggak, Bu? Yang 4 bulan saya dapat mobil. Kenapa ya? Karena kita ikhtiar, Bapak Ibu. Seperti Bu Muni bilang tadi, yang penting kita ikhtiar. Closing nggak closing itu urusan Allah. Allah saja. Yang penting kita ikhtiar. Lakukan yang tadi saya lakukan. Kenapa? Ya orang Mesir kami dari mana? Dari kita promosikan kita dari mana? Lewat medsos. Tadi Bu Muni sudah bilang kalau punya WA, yang Facebook, jangan yang galau-galau. Iya. Masukin Facebook. Saya, Bu, Pak, kita kan mengenal Pak Adan Haris, ya. Pak Adan Haris itu adalah seorang leader yang terbesar di Indonesia. Saya itu berani bilang gini, Pak Adan Haris, Bapak sponsornya berapa? Saya sponsornya berapa? Saya lebih banyak sponsornya dibandingkan dengan Pak Haris. Kemudian aja, nah ini dia keunikan saya. Saya itu selalu ngecek buku saya panjang, nanti saya udah tahu tuh. Buku saya panjang, saya punya jadwal kegiatan setiap minggu, setiap hari apa presentasi. Di bulan ketiga saya, umur datang ada yang di Ancol ya, yang sama Pak Adan. Enggak. Saya pernah dikumpulkan oleh Pak Adan beserta leader-leader. Pak Adan sangat simpel sekali pertanyaannya. Bapak Ibu, siapa yang mau dapatkan mobilio dalam waktu 1 bulan? Semua ngacung. Saya yakin Bapak Ibu juga sama, betul? Betul. Pertanyaan berikutnya Pak Adan bilang gini, siapa yang setiap hari presentasikan usaha ini 10 orang? Ada Pak yang ngacung. 5 orang siapa? Yang ada yang ngacung. 3 orang saya ngacung. Ada beberapa juga orang. Pak Adan nanya ke saya, Mas Vicky mau dapat mobilio? Iya. Dalam berapa bulan? Ya berapa ya Pak ya? Udah lama di sini belum jalan Pak. Padahal masih 3 bulan. Ya kalau Mas Vicky misalnya 1 tahun, siap? Lama banget Pak. Nah kalau gitu jangan presentasi setiap hari 3 orang, tapi jadi 10 orang. Itu jadi motivasi saya. Setiap hari lakukan presentasi 10 orang. Siap, berani? Siap. Itu lakukan. Karena memang saya, Pak Adan, Bu Novi, Bu Muri, lakukan ya begitu caranya. Kalau mau mendapatkan hasil, ya harus berbeda. Ya ingat pepatah bilang, jika Bapak Ibu melakukan hal yang sama di hari ini sama dengan yang kemarin, maka jangan berharap Bapak Ibu akan mendapatkan hasil yang lebih dari yang kemarin. Betul? Itu yang saya lakukan, itu yang Pak Adan lakukan, Umur lakukan. Saat saya berada di Grand Success Seminar, itu seminar terbesar di Indonesia Racing ya, tahun 2018, itu ada salah satu pembicara AKBP di polisi. Beliau itu menginspirasi saya banget. Kenapa? Karena begini beliau. Dalam menjalani usaha ini, saya tidak mau lambat. Kalau Bapak Ibu bisa lari, maka silakan lari sekencang-kencangnya. Kalau Bapak Ibu tidak bisa lari, jalan secepat-cepatnya. Kalau Bapak Ibu tidak bisa jalan secepat-cepatnya, merangkak secepat-cepatnya. Yang penting tidak Nanti. Tadi Bu Muri sudah kasih tahu, kalau kan kita mendapatkan perayaan reward dalam waktu 1 tahun, artinya kita mendapatkan gajian 69 juta. Alhamdulillah saya 30 juta. Setahun 100
murni sate murni. Saya benar-benar murni nafkahi keluarga dari ekor racing doang tok, nggak ada yang lain, itu doang. Jadi Bapak bisa bayangkan ini benar-benar usaha yang harus diperjuangkan karena sudah banyak yang membuktikan berhasil. Tuh. Kira-kira kalau 5 juta, 10 juta sebulan enak Bapak Ibu? Adem banget. Adem banget. Adem. Ada pakai di sini Sekarang pakai 30 per bulan. Mantap. Berjuanglah Bapak Ibu. Pak Febran pernah bilang begini, banyak ya orang-orang yang merasa sulit dengan keadaan selama bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, tapi nyaman. Betul nggak? Yap. Berkuar-kuar doang. Saya nggak mau begini, saya kok begini susah gini, tapi nyaman ya udah berdiam aja begini aja kan gitu ya. Iya. Itulah mentalnya orang Indonesia loh, saya orang Indonesia banget. Karena memang kita dididik ya memang begitulah, kita di zona nyaman terus nggak mau di apa ya, nggak mau berusaha. Kita rubah mindsetnya. Orang luar negeri Singapura sekecil begitu aja 70% pengusaha lah, kita berapa ratus juta mindsetnya karyawan. Mindsetnya entah pensiun kan enak. Kalau yang sudah jadi mitra gak usah pikir, Pak saya sekali 2 kali ditolak Pak, aduh closing tidak bisa lanjut. Di HP saya Pak ada calon mitra ada berapa? Pak 3.000 orang Pak, 3.000 orang. Apakah artinya saya itu selalu closing? Tidak. Saya sudah 3.000 orang saya list calon mitra. Bukan berarti saya Pak Ardan sekalipun tuh kalau bicara pasti closing, dan juga Pak. Cuma apa tadi berkenaan dengan pertanyaan tadi kan, kalau seandainya ada yang menolak, tidak usah galau, kita cari orang lain, kita cari saudara-saudara, banyak kok orang-orang di luar sana yang perlu solusi. Betul? Saya join Forest ini, saya utang saya 300. Udah lunas sekarang alhamdulillah. Pak Fikri dapat 6 mobil, emang mobilnya banyak banget. Ditaruh di mana Pak? Gak usah ditaruh di mana-mana, taruh di dompet. Enak nggak Pak? Adem. Ya. Saya dapat Pajero Pak, tapi saya milihnya Expander Cross ada di luar. Kenapa? Mobil saya nggak muat. Saya di belakang ada mobil Yaris. Dari Forest juga itu dapat hadiah keempat, mobil keempat. Ada Yaris, ada Expander. Kalau ada Pajero lagi pusing ditaruh di mana sih, di lapangan, ada lapangan. Ini saya pakai Expander aja. Ini teman-teman, ayo diperjuangkan, ayo semangat. Ini bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Ini usaha bukan cuma sembarangan. Sudah banyak sekali ratusan ribuan orang yang sudah bangkit dari keterpurukan dengan menjalani usaha. Siap Bapak Ibu? Siap. Ya perjuangkan. Siap.